Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh luar biasa pagi hari ini kita boleh berjumpa dalam program Sarapan Rohani Gereja Galang Nikyang Abian Base Kamis 15 Mei 2025. Sebelum kita akan melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita pada pagi hari ini, baiklah kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang indah hari ini untuk kami boleh berkumpul bersama-sama melalui online pada pagi hari ini dalam sarapan rohani sebagai satu tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, karena dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kerja, atau di perjalanan, kami tetap dapat bersatu dalam kasih dan firman-Mu. Terima kasih untuk teknologi yang Engkau izinkan sehingga persekutuan kami tetap dapat berlangsung walaupun secara jarak jauh. Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Sucikan hati kami, fokuskan pikiran kami, dan buka telinga rohani kami agar kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh kerendahan hati dan ketaatan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi setiap perkataan yang keluar agar menjadi berkat, penguatan, dan tuntunan bagi kami semua. Jadikan pagi hari ini bukan hanya pertemuan virtual saja, tetapi pertemuan ilahi antara hati kami dan Engkau, Allah yang hidup. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu dari awal hingga akhirnya nanti. Kiranya semua berjalan dengan lancar dan dipenuhi sukacita dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dua ayat yang boleh membimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 51 ayat 19 yang berbunyi demikian. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Ayat yang kedua itu terambil dari Lukas 18 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Renungan kita hari ini mengambil tema yaitu hati yang remuk, jalan menuju kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puji syukur kita panjatkan karena kasih dan penyertaan Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul, bersyukur, dan merenungkan firman-Nya pada pagi hari ini di dalam suasana penuh berkat, dalam sarapan rohani yang akan menguatkan tubuh dan jiwa kita. Hari ini kita akan merenungkan dua bagian firman Tuhan yang sangat berkuasa dan saling melengkapi. Yang pertama dari Mazmur 51 ayat 19. Mazmur 51 ini adalah Mazmur pertobatan Daud. Setelah ia berdosa besar, ia tidak membawa persembahan yang mahal atau ritual yang rumit, tetapi hatinya yang remuk dan hancur karena sadar akan dosanya. Daud memahami suatu kebenaran. Allah tidak mencari formalitas, tetapi ketulusan yang Tuhan cari. Korban yang sejati adalah pengakuan dan pertobatan yang keluar dari hati yang jujur. Pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan pada pagi hari ini adalah, apakah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mengakui dosa, atau hanya dengan kebiasaan saja? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang kedua dari Lukas 18 ayat 13 sampai 14 ini bercerita tentang pemungut cukai yang dibenarkan. Yesus memberi kontras tajam antara dua orang,
yaitu antara orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi kalau mereka berdoa itu dengan membanggakan perbuatannya, jadi meninggikan dirinya, ya. Sedangkan pemungut cukai kalau kita baca itu hanya berani berdiri jauh, menundukkan kepala, kemudian memukul dada dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kalau kita lihat dari dua orang ini, justru orang yang penuh kerendahan hati itulah yang dibenarkan oleh Allah. Mengapa? Karena Allah menolak orang yang meninggikan diri, tetapi Allah menerima orang yang merendahkan diri. Ini adalah prinsip kerajaan Allah yang luar biasa. Kasih karunia tidak diberikan kepada orang yang merasa layak, tetapi kepada mereka yang tahu bahwa mereka tidak layak. Dari kedua ayat ini, dari Mazmur 51 dan juga Lukas 18, kita melihat bahwa ada korelasi di antara kedua ayat tersebut. Yang pertama itu adalah bagaimana pertobatan sejati lahir dari kerendahan hati, bukan tinggi hati. Kemudian yang kedua, hati yang remuk adalah hati yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Allah tidak mencari kemunafikan atau kesombongan rohani, tetapi kejujuran dalam pengakuan dosa. Mazmur 51 ini adalah gambaran pertobatan dari raja yang hebat, yaitu Raja Daud. Sedangkan dari Lukas 18 adalah gambaran pertobatan dari orang yang dianggap hina, yaitu pemungut cukai. Dua dunia yang berbeda, tetapi satu sikap yang sama, hati yang patah dan remuk yang percaya kepada kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini melalui firman-Nya, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan dari kita. Yang Tuhan kehendaki adalah hati yang jujur dan rendah hati, dan yang mau berkata, "Tuhan, aku berdosa, aku tidak layak, tetapi aku percaya kasih karunia-Mu cukup bagiku." Mari kita mulai hari ini dengan kerendahan hati dan pengakuan yang tulus, karena kasih karunia Tuhan selalu tersedia bagi mereka yang merendahkan diri. Kiranya kita semua hari ini boleh di dalam segala aktivitas kita boleh bersikap seperti pemungut cukai yang dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena siapa kita, tetapi karena siapa Tuhan kita yang penuh dengan belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan melalui sarapan rohani kita pada pagi hari ini yang boleh saya sampaikan. Sebagai respon kita untuk firman Tuhan hari ini, marilah kita bersama-sama, kita akan membawa doa-doa syafaat kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha kasih dan maha mulia, pada pagi yang penuh rahmat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang remuk namun penuh pengharapan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengingatkan kami bahwa Engkau menerima hati yang hancur dan rendah hati. Ajarlah kami untuk selalu datang kepadamu ya Tuhan, dengan kerendahan hati dan kejujuran, seperti Daud dan pemungut cukai, agar hidup kami dibenarkan oleh kasih karunia-Mu. Pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan dan kehidupan kami di jemaat-Mu di Galangneng yang Labian Basi ini. Kiranya Engkau memberkati setiap usaha, pekerjaan, dan tanggung jawab kami dalam pekerjaan kami. Berikan hikmat bagi kami yang bekerja, kekuatan bagi yang letih, dan jalan keluar bagi yang sedang mencari nafkah dan penghidupan yang layak. Teguhkan iman kami agar kami tidak hanya bekerja untuk dunia, tetapi juga menghidupi nilai-nilai kerajaan-Mu di tengah pekerjaan kami. Tuhan, hari ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya jamah mereka satu persatu dengan tangan kasih-Mu, pulihkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan hiburkan yang sedang berjuang melawan rasa sakit atau kesepian. Jadikan kami sebagai tubuh Kristus yang saling menguatkan dan peduli satu dengan yang lain.
Tuhan, kami juga menyerahkan setiap pergumulan yang sedang kami alami di Jemaat Mudia Benbasi ini Tuhan. Baik yang berjuang di dalam keluarga, dalam finansial, dalam relasi ataupun dalam iman. Engkau tahu yang tersembunyi dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang hadir dan menolong di tengah badai kehidupan kami. Berikan pengharapan bagi yang nyaris putus asa dan kedamaian bagi yang sedang gelisah. Tuhan, kami juga menaikkan doa kami pada saat itu dunia yang saat ini Tuhan banyak konflik, bencana, ketidakadilan dan penderitaan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Bang, kiranya keadilan dan damai sejahtera-Mu memenuhi bumi ini. Tolonglah para pemimpin dunia kami agar mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan dan bertindak demi kebaikan umat manusia. Secara khusus kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Teguhkanlah para pemimpin bangsa kami agar memimpin bangsa dengan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan. Lindungilah negeri kami dari perpecahan, bencana dan segala bentuk kejahatan. Bangkitkan generasi yang cinta damai, adil dan setia kepada nilai-nilai kebenaran. Kami juga berdoa untuk Pulau Bali yang tercinta ini Tuhan. Lingkungan kami di sekitar gereja Galang Ninghyang Abian Basi. Biarlah kehadiran gereja ini menjadi terang dan garam bagi masyarakat. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menyebarkan kasih kebenaran dan pengharapan bagi sekitar kami. Berkatilah hubungan antara umat beragama di lingkungan kami ya Tuhan, agar kami selalu terjalin damai dan saling menghormati. Tuhan, inilah semua permohonan kami. Kami percaya bahwa Engkau mendengar doa yang tulus dari hati yang remuk dan Engkau akan menjawabnya menurut waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Gembala yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sarapan rohani yang boleh kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.